Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan coba cerita, yaitu saya beli tablet Maxtron Genio buatan Indonesia dengan RAM 3 dan internal 32 GB. Dimana di sini kita dapat tablet yang berukuran 8 inci. Terus itu juga dapat standnya, bonusnya bisa untuk nonton ataupun zoom ya. Kemudian dapat kabel micro USB dan juga dapat adaptor casan Maxtronnya yang berukuran mentok di 10 watt ini ya, untuk ini adaptornya. Dan untuk OTG bisa baca mouse dan keyboard sebagainya, juga jelly case bawaan untuk tablet ini, dan udah ada screen protector di tabletnya. Masuk ke menu. Di sini akan coba saya cek satu-satu, yaitu pertama akan saya coba cek di AIDA. Di AIDA 64 untuk tablet Maxtron Genio ini dia dapat RAM 3 GB dengan internal 32 GB, dan juga di sini saya sudah masukin eksternal 64 GB terbaca dengan baik di tablet ini ya. Dan versi Bluetooth-nya masih versi 4 versi Bluetooth dari tablet ini. CPU-nya ini gunain Unisoc ya, Unisoc yang 8 inti dengan 28 nanometer pabrikasinya. Ya kecepatannya lumayan 1,6 MHz ya kalau untuk kecepatannya ini. Terus itu di sini resolusinya 800 kali 1280 dengan diagonal layar 5,46, kemudian Power PR untuk GPU-nya. Terus jaringannya dia bisa ke 4G, dual 4G ya, dua 4G ini saya tes Smartfren aman. Baterainya di 4000 mAh dan ini kapasitas pun bisa lebih dari 4000 malah kebacanya. Jadi lebih dari kapasitas yang ada. Terus Android 9 versinya masih ya, untuk versi security 2019. Untuk multi-touch di sini mentok di 5 ya. Untuk tablet Maxtron ini mentok hanya 5, tapi udah lumayan banyak 5. Dimana sensor yang ada cuman dikit ya, karena sensor cahaya, sensor orientasi, kemudian suhu, giro, magnet, dan pressure juga belum ada. Jadi cuman ada sensor suara, jarak dekat, dan accelerometer, itu aja yang ada di sini. Terus di sini belum ada double tap to wake ya, jadi cuma ada ini fiturnya, diam, dering, dan sebagainya, tapi nggak ada double tap to wake. Jadi otomatis kita ngunlock mesti pencet tombol power untuk membuka layar dari tablet ini. Lanjut lagi untuk navigasi dia ada 4 pilihan ya, ada back sebelah kiri, ada back sebelah kanan, dan ada tambahan untuk tombol notifikasi. Jadi kita tinggal pencet untuk narik notifikasi tanpa dari atas. Dan ini bisa hidden juga ya, navigasinya bisa kita hidden biar full screen tampilannya. Untuk sistem pembaharuan terakhir cuma mentok di 2021 bulan 4 tanggal 14 kemarin ya, di Maxtron Genio ini. Lanjut, kalau kita tes untuk baca Al-Quran ya, dimana kalau ini saya tes buka Al-Quran. Nah ini tampilannya lumayan besar ya, jadi lumayan lebih enak kita baca untuk Al-Qurannya. Dan kalau kita lihat juga lebih puas jadi untuk membacanya. Terus saya coba lagi untuk gambar ya. Di sini saya gunain sketchbook. Sebelumnya saya siapin dulu pen universalnya ya. Nah ini kalau kita gambar, kalau pakai jari sih aman-aman aja ya, nggak ada delay. Kalau untuk gambar pakai jari kita ya, jadi sesuai dengan jari kita bentuk gambarnya, nggak telat. Tapi kalau kita coba untuk pakai ini, saya punya pen universal ya. Ini saya ambil dulu. Nah ini pen universal kalau digunain di sini agak sedikit delay ya. Mungkin pennya yang nggak support, jadi nggak cepet bacanya. Jadi kapan kita tarik baru nyusul garisnya. Jadi ada sedikit delay. Ini saya coba di aplikasi desain juga sama ya. Jadi kalau pakai pen universal itu ada delay sedikit sih. Tapi kalau kita gunain jari untuk gambar ya aman-aman aja. Tapi kan lebih keren kayaknya ya kalau pakai pen kalau kita gambar. Terus itu kalau untuk kamera nggak usah saya liatin lah, hasilnya ya standar lah ya, soalnya
udah berapa kali saya foto, apalagi malam gini gelap hasilnya, baik kamera ataupun video ya seadanya aja sih mungkin tampil untuk kamera ataupun video. Jadi fitur utamanya mungkin sebatas untuk belajar ya, bukan buat foto-foto ataupun merekam. Ini saya coba buka Komiku. Di Komiku kalau baca nih, tes baca, nah ini kita tes baca lumayan enak ya, jadi nggak perlu cubit ataupun pembesar biar lihat teks, jadi udah lumayan bagus. Jadi untuk membaca Black Clover, Asta ini lumayan enak, jadi bacanya nih lumayan saya ikuti nih serial ini. Terus itu kalau untuk lihat map ya, jadi misalkan kita cari lokasi map, kayaknya lebih puas aja kita ngelihat tampilan kalau misalkan kita buka 3D-nya. Nah ini lumayan lebih puas ya ngelihatnya, lebih besar, jadi nggak perlu kita cubit-cubit lagi ngelihatnya, tampilannya sudah cukup besar di map dengan tablet 8 inci ini. Terus ini saya tes juga di Mi Home ya, ini saya tes CCTV Xiaomi, jadi mantaunya kalau sekaligus, jadi tanpa perlu buka satu-satu ya, ini saya tampilin sekaligus, jadi lumayan enak tuh tampilnya, lumayan enak, jadi enak ngelihat tampilan CCTV-nya lumayan besar dengan tablet Genio seperti ini. Untuk scroll TikTok juga aman ya, nggak ada lag, dan juga aman-aman aja untuk lihat TikTok di tablet ini juga tetap aman. Terus kalau kita ngetik, misalkan ada tugas ngetik ya di WPS Office ini, misalkan saya ngetik, nah tampilannya lumayan besar ya, jadi lebih nyaman kayaknya kita ngetik. Oh iya, ini keyboardnya bagusnya sih digetarin ya, soalnya kalau nggak udah getar nggak kerasa ngetiknya, kadang-kadang suka salah pencet malah kalau nggak getar ya, mungkin karena tablet lokal ya, seperti itulah ya. Terus lanjut lagi, kalau misalnya selain untuk ngetik, untuk zoom ya, untuk belajar zoom, misalkan kita kuliah ataupun sekolah gitu, di sini juga sudah support ya untuk zoom, dan gak ada masalah, walaupun ya lumayan sedikit burik sih masalah kameranya, kamera depannya lumayan sedikit burik ya. Kalau ada delay pun itu biasanya jaringan ya, bukan masalah di handphone ya. Jadi untuk zoom juga tetap aman di tablet Genio ini. Lanjut, ini saya tes lagi untuk YouTube ya, dan ini hasil suara dari tablet Genio ini. Ini udah saya set volume high ya, volume mentok, dan kalau untuk miring juga seperti ini tampilan di YouTube ya, dan suaranya ya cukup lah ya, cukup walaupun nggak besar-besar banget, dan nggak seberapa sempreng sih, masih oke lah ya suara di tablet ini. Terus ini ya lumayan hebatnya, ini sisanya masih 1,3, padahal sudah saya buka banyak aplikasi, tapi RAM yang terlihat masih sisa 1,3, tapi nggak tahu sih ini bener atau enggak ya, yang jelasnya lumayan hemat. Untuk nonton TV ini saya tes Zal ya, untuk nonton TV hasilnya pun enak ya tuh, kita bisa nonton TV di layar 8 inci dengan full screen seperti ini, nggak ada masalah ya untuk nonton TV, aman-aman jaya. Ini Global TV juga aman-aman aja untuk nonton TV-nya. Terus untuk nonton kayak Netflix ya, ini nonton Netflix juga bisa di sini ya. Nah, aman juga nonton Netflix, nggak ada masalah untuk di tablet Genio ini, nontonnya juga tetap enak di tablet ini. Dan ini serial-serial baru nih. Lanjut lagi untuk tes di MX Player ya. MX Player pun di kualitas high ya, kualitas high videonya
juga masih lancar ya, nggak ada lag untuk nonton di sini, dan saat kita percepat juga dia ngikut ya, nggak ada lag saat kita percepat untuk di MX player ini. Ya itu aja sih yang bisa saya tampilin. Ini lumayan banyak respon rate, lumayan banyak ya, bisa dihitung aja tadi. Harga lumayan terjangkau dan border kiri kanan juga lumayan tipis, jadi enak ngeliatnya, nggak kayak tablet murahan. Dan ini baterainya cuma kurang 2% dari awal ya. Dan itu aja sih, makasih untuk sempat nontonnya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.